Terus ini yang paling baru, Detektif D dan ibu-ibu mendatangi Kementerian Koperasi untuk mediasi, namun di sana mereka mengatakan bahwa Yusuf Mansur tidak datang. Lalu kemudian dia membuat konten seperti ini. Bagi saya kesannya seperti sombong dan bahwa dia tidak terbendung, teman-teman. Atau mungkin juga ingin menunjukkan bahwa tidak sedang terjadi apa-apa, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Beberapa waktu ini kami mengupload kasus-kasus yang menyangkut nama Yusuf Mansur, di mana di situ ada 14 mantan karyawan PayTrend yang menuntut haknya. Mereka sudah bersepakat dimediasi oleh Disnaker, bersepakat dengan pihak PayTrend untuk kemudian pihak PayTrend mengakui hak-hak dari karyawan PayTrend tersebut yang belum mereka bayarkan. Dan mereka kemudian bersepakat, ini karyawan PayTrend diwakili oleh Pak Zaini Mustafa selaku pengacara. Mereka bersepakat untuk kemudian mencicil gaji karyawan PayTrend, namun kenyataan yang terjadi adalah pihak PayTrend hanya membayar satu kali saja. Sampai hari ini belum ada lagi kelanjutan bayar atau cicil yang dijanjikan oleh PayTrend. Artinya di sini saya mau mengatakan bahwa pihak PayTrend sudah mengingkari janjinya, teman-teman. Oke, yang kedua, kemarin kita membuat konten tentang Pak Suwarto yang juga menuntut haknya. Dia sudah menginvestasikan uangnya di tahun 2013 sejumlah 12 juta, yang mana dari situ muncul pernyataan Pak Suwarto bahwa uang tersebut dihasilkan dari dia nguli, teman-teman, sebagai tukang bangunan, teman-teman, sebagai kuli bangunan. Namun kenyataannya setelah dia menunggu 10 tahun, apa yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur itu tidak terrealisasi. Artinya ingkar janji, teman-teman. Tidak sesuai dengan apa yang Pak Suwarto dengar janjinya, teman-teman. Sampai dia mengeluarkan uang di tahun 2013 sejumlah 12 juta. Dengan janji setelah 10 tahun akan mendapat keuntungan. Namun kenyataannya bahkan hari ini Pak Suwarto menuntut uangnya dikembalikan saja. Sudah sebulan ini tidak dipenuhi, teman-teman, atau malah tidak digubris. Dia menghubungi langsung Yusuf Mansur karena dia masih punya nomor WA Yusuf Mansur itu centang 2, tapi tidak dibalas, teman-teman. Tidak dibalas. Dan kemudian yang ketiga ada kemenangan dari Pak Zaini Mustafa. Dia menggugat untuk investasi tambang batu bara, teman-teman. Dulu dia bilang, Pak Zaini Mustafa mengatakan bahwa dia menginvestasikan uang sejumlah 80 juta dengan janji keuntungan 11 sekian persen, kurang lebih 11% per bulan sejak tahun 2009 kalau tidak salah, 2009 atau 2010 gitu, teman-teman. Dan hari ini Pak Zaini Mustafa itu menang di pengadilan, diputuskan oleh hakim bahwa Pak Zaini Mustafa menang, dan pihak Yusuf Mansur, kalau tidak salah di sini ada 4 yang digugat, salah satunya adalah Yusuf Mansur, itu berkewajiban membayar senilai 1.246 juta, teman-teman. Tentunya Yusuf Mansur dan kawan-kawan masih punya hak seperti misalkan banding dan lain sebagainya. Namun berdasarkan penuturan Pak Zaini Mustafa bahwa Yusuf Mansur pernah mengatakan ketika dia kalah di pengadilan, maka dia akan langsung menyelesaikan kewajibannya. Maka kita akan tunggu apakah kemudian kata-kata ini akan diingkari lagi. Seperti itu, teman-teman. Yang terakhir adalah dari Koperasi Merah Putih, ibu-ibu yang kemudian dibantu media oleh Detektif D beberapa waktu lalu mendatangi Kementerian Koperasi, teman-teman. Namun mirisnya lagi-lagi Yusuf Mansur tidak datang. Dalam judul videonya, hasil audiensi dari Kementerian Koperasi, Yusuf Mansur tidak datang. Padahal ibu-ibu di sini sudah datang, sejumlah kurang lebih 8 orang di sini. Ada beberapa ibu yang datang untuk mempertanyakan kemana larinya atau kemana arah uang-uang yang sudah mereka investasikan. Sementara mereka tidak melihat itu di Hotel City, teman-teman. Dan lagi-lagi Yusuf Mansur tidak bergeming, tidak menunjukkan itikat baiknya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan belum lama ini saya melihat di Instagram pribadi Yusuf Mansur, boleh teman-teman cek di Instagram @YusufMansurNew. Di situ Yusuf Mansur membuat satu konten video, dia sedang berada di Mekah, teman-teman. Ini diupload kurang lebih 1 hari yang lalu, teman-teman. 1 hari yang lalu
Lagi-lagi dengan komentar yang sudah dibatasi. Teman-teman, ini komentar di konten-konten IG Yusuf Mansur ini dibatasi ya. Semua bagus-bagus komentarnya, Masya Allah. Saya doakan semoga Yusuf Mansur sehat terus dan amal ibadahnya di tanah suci diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menurut saya pribadi bahwa kenapa seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu. Kenapa seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Kenapa seolah-olah orang-orang yang datang dari berbagai lini ini, ada dari koperasi, ada dari batu bara, ada dari karyawan Paytren yang menuntut haknya dibayarkan, ada Pak Suwarto, semua menyebut nama Yusuf Mansur, teman-teman. Semua menyebut nama Yusuf Mansur. Namun mirisnya, kemana Yusuf Mansur? Ya, dia wukuf, dia membuat konten di Arafah dengan konten wukuf di Arafah. Ini ada captionnya, Haji 2023 didoain pada bisa bermalam di Mina, wukuf di Arafah, lontar jumrah, tawaf, sa'i. Seperti ini teman-teman, kita simak videonya. Assalamualaikum semua keluarga besar, semua jemaah haji Indonesia dan dari mancanegara yang sedang persiapan wukuf di Arafah. Saya dengan izin Allah berada di tempat yang sangat istimewa dalam posisi masih kosong. Ini persiapannya, lihat. Tenda-tendanya ada 100.000 lebih tenda yang akan siap menampung jutaan jemaah haji yang akan malam di Arafah. Masya Allah, doa buat semua keluarga besar yang sedang berangkat. Tahu jangan kita mendoakan bisa ikut berangkat. Kita lihat sebelah kiri mental Jamarat yang melontar jumrah. Kita lihat bertingkat-tingkatnya. Insya Allah semua akan mengalami, amin. Akan benar-benar wukuf di Arafah, mabit di Mina, kemudian melontar jumrah. Insya Allah. Selain kemudian tentu saja ibadah-ibadah di Masjidil Haram kita nggak bisa kelihatan maknanya, tapi kelihatan itu tuh puncak jam-jamnya. Puncak jam-jam itu, puncak jam-jamnya. Keren jam-jam. Baik, selamat menunaikan ibadah haji buat semua jemaah haji di tanah air. Insyaallah mudah-mudahan semuanya makbul, mabrur, dan mabruk insyaallah. Terima kasih juga buat kerajaan Saudi dan pemerintahan Republik Indonesia. Mudah-mudahan semuanya jadi ibadah dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul ya. Dan saya tidak mau mengkritik kenapa dia berada di Mekah, itu hak dia dan itu positif. Semoga saja amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua bisa ikutan ke sana, ke Mekah, teman-teman. Yang menjadi permasalahan di sini dan yang menjadi tanda tanya besar bagi saya adalah kenapa Yusuf Mansur di dalam akun IG-nya seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu. Bahkan ketika waktu itu dia muncul di pemberitaan bahwa dia menang di pengadilan, walaupun menurut pengakuan dari para penggugat bahwa itu tidak menang tapi NO, karena bukti yang diberikan masih kurang, teman-teman. Waktu itu ketika Yusuf Mansur muncul di pemberitaan bahwa dia menang di pengadilan, dia sempat tulis di akun IG-nya gitu. Dia tanggapin di akun Instagram dia gitu. Dia tanggapin dan dia respon. Artinya kan Yusuf Mansur memantau itu, memantau perkembangan dari kasus ini. Namun ketika hari-hari ini, belakangan ini muncul berbagai kasus yang menyudutkan dia, di mana orang-orang yang muncul ini dengan bukti-bukti yang kuat dan lengkap, teman-teman, seperti misalkan Pak Suwarto, kemudian karyawan Paytren, dan apalagi ini Pak Zain Mustafa menang, ya jelas buktinya cukup kuat lah. Terus ini yang paling baru, Detektif D dan ibu-ibu mendatangi Kementerian Koperasi untuk mediasi, namun di sana mereka mengatakan bahwa Yusuf Mansur tidak datang. Lalu kemudian dia mau membuat konten seperti ini, bagi saya kesannya seperti sombong dan bahwa dia tidak terbendung, teman-teman. Seperti itu, atau mungkin juga ingin menunjukkan bahwa tidak sedang terjadi apa-apa, teman-teman. Wallahu alam bisawab, hanya Yusuf Mansur yang lebih tahu. Yang jelas apa yang saya lihat ini adalah sesuatu hal yang menyedihkan sekaligus membuat hati jengkel, teman-teman. Bagaimana bisa ada orang seperti ini gitu. Kalau Anda lihat wawancara Pak Suwarto dengan Jia TV atau dengan Toibah TV Pak Darso Arif, Anda akan menemukan seorang Pak Suwarto adalah seorang dari desa, dari kampung yang sangat polos dan lugu gitu. Luar biasa di tengah kesulitan yang dihadapi karena janji Yusuf Mansur, dia masih mendoakan Yusuf Mansur. Bahkan di situ dengan polosnya dia mengatakan bahwa kalau bisa Yusuf Mansur ini jangan caleg dulu lah. Daripada uang-uang itu habis untuk berkampanye, bikin banner. Ini perkataan Pak Suwarto ya. Daripada duit-duit itu habis untuk bikin banner dan segala macam, mending
mengembalikan hak-hak mereka yang katanya, ini kata Pak Soeharto sendiri, bagi Yusuf Mansur uang seperti sejumlah itu sangat kecil sekali. Lantas mengapa seorang Yusuf Mansur yang sering menceramahkan atau berpidato di depan orang tentang sedekah dan sedekah, kemana hari ini gitu? Di mana pernyataan Yusuf Mansur yang sering mengatakan memberi dan memberi gitu? Ringan tangan, semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Saya tidak mengkritisi masalah sedekah, teman-teman. Teman-teman sudah paham fadilah-fadilah sedekah, keutamaan-keutamaan dari sedekah. Tapi yang saya pertanyakan adalah bagaimana realisasi dari pernyataan Yusuf Mansur di waktu-waktu lalu, di video-video lama dia, di mana di situ dia sangat menggembar-gemborkan yang namanya memberi dan berbagi, teman-teman. Lantas ketika hari ini banyak orang mendatangi Yusuf Mansur menuntut haknya dikembalikan, Yusuf Mansur tidak bergeming, teman-teman. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di saat orang-orang banyak menuntut haknya kepada Yusuf Mansur, bahkan Pak Zaini Mustafa dibenangkan di pengadilan, tidak ada respon dari Yusuf Mansur. Ujuk-ujuk dia membuat video, alih-alih dia membuat video, kemudian tiba-tiba berada di Tanah Suci Mekah. Sekali lagi saya katakan, saya tidak mengkritisi dia berada di Tanah Suci Mekah, itu luar biasa, Masya Allah. Masih ada niatan dari dia untuk beribadah gitu. Dan kita doakan semoga amalnya diterima. Tapi tidak juga kemudian meninggalkan masalah-masalah yang bersangkutan dengan orang lain. Seolah-olah itu masalah tidak penting, atau bagaimanakah di pikiran Yusuf Mansur? Apakah orang-orang ini sudah tidak penting lagi sampai tidak digubris sama sekali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi saya katakan, hanya Yusuf Mansur yang lebih tahu. Hanya Yusuf Mansur yang lebih tahu bagaimana kemudian nasib Pak Soeharto, nasib Pak Zaini, nasib ibu-ibu yang mendatangi Kementerian Koperasi, nasib 14 karyawan yang menuntut gajinya sampai hari ini belum dibayarkan. Bahkan ketika Pak Tren sudah bersepakat untuk membayar atau mencicil, dicicil pun cuma 1 kali cicilan, teman-teman. Padahal masih ada 4 atau 5 kali cicilan senilai 70 juta per bulan, teman-teman. Apakah ingkar janji sudah menjadi makanan mereka sehari-hari, teman-teman? Sekali lagi hanya Allah yang tahu. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.